Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mengaku-ngaku sebagai mahasiswa, sekelompok orang jadi sorotan karena menggalang donasi di area stasiun Bandung tanpa izin. Selama 6 bulan, puluhan siswa sekolah dasar di Sukabumi terpaksa belajar di dalam tenda darurat. Warga Bandung harap waspada, seorang pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terkonfirmasi terkena virus cacar monyet atau monkeypox. Kita ke informasi pertama, seorang pegawai PT KAI menegur sekelompok orang yang kerap menggalang dana di area stasiun Bandung. Sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai mahasiswa sudah jadi sorotan warga di media sosial. Ya, dosennya siapa? Ya kan belum masuk, kakak masih maba. Maba kan seharusnya udah ada tahun dosennya. depan kakak. Berarti belum masuk. Iya, tapi berarti kan bukan ya, maba namanya. calon gitu kak. Bukan maba. Ya sambil ngeluangin waktu. Potongan video ini diambil pegawai KAI Daops 2 Bandung saat menegur sejumlah orang yang mengaku sebagai mahasiswa yang sedang menggalang dana di kawasan stasiun Bandung. Ketika ditanya, sejumlah orang yang menggalang dana kanker untuk anak itu berusaha mengelabui petugas dengan mengaku sebagai mahasiswa dan telah mengantongi izin untuk berkegiatan di area stasiun. PT KAI Daops 2 mengatakan sudah mendapatkan banyak laporan di media sosial soal adanya kelompok yang kerap meminta dana bantuan. Tindakan itu dinilai cukup mengganggu, tetapi pihaknya tak bisa mengambil tindakan karena terjadi di luar stasiun. Kami dari PT KAI Daops 2 Bandung meminta kepada pihak terkait untuk dapat melakukan penertiban ataupun penataan kegiatan tersebut yang dianggap sudah meresahkan ataupun mengganggu kenyamanan masyarakat khususnya pengguna jasa kereta api. Langkah-langkah, kami juga sudah melakukan langkah-langkah semacam menegur maupun menghalau apabila memang kegiatan tersebut dilakukan di dalam area stasiun. PT KAI meminta dinas terkait, Satpol PP, untuk ikut menindak perbuatan kelompok yang mengaku mahasiswa hanya untuk meminta bantuan atau menggalang dana, sehingga penumpang kereta tidak terganggu saat hendak masuk stasiun atau berada di area stasiun. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Protes minimnya peningkatan lahan terbuka hijau, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia berdemo di Balai Kota Sukabumi. Namun demo berpindah ke DPRD Kota Sukabumi lantaran penjabat wali kotanya sedang keluar kota. Mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMI) berdemonstrasi di Balai Kota Sukabumi Senin sore. Namun saat tiba di lokasi ternyata penjabat wali kota tengah dinas keluar kota. Mahasiswa akhirnya berpindah ke DPRD Kota Sukabumi. Di sini, mahasiswa mencoba memaksa masuk gerbang tetapi tidak berhasil karena dihalau polisi. Dalam orasinya, mereka memprotes minimnya ruang terbuka hijau dan peraturan penjualan kaki lima dan parkir di Kota Sukabumi. Mereka menilai tarif retribusi parkir dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di jalan umum berbeda dengan pelaksanaannya. Jika tertulis di Perda biaya parkir Rp1.000, kenyataannya Rp2.000. Mereka pun mendorong adanya penataan PKL sesuai dengan aturan Perda Nomor 10 Tahun 2013 dan meminta Pemkot Sukabumi memindahkan kantor pemerintahan tak lagi di Kecamatan Cikole. Mereka pun menyoroti fungsi legislatif soal pengawasan terhadap lahan terbuka hijau dan penanganan sampah yang dinilai tidak ada perubahan. Angka yang kami temukan 12,3% Bapak Ibu. Dalam 2 tahun, berarti nggak ada perubahan sama sekali. Itu kiranya. Maka terus harus mendorong demi kelangsungan Kota Sukabumi, demi mencegahnya krisis iklim terjadi di Kota Sukabumi. Dengan RTH yang sangat kurang ya tadi kan, Iya. cuma 12% malah kan? Iya, masih minim. PMI menilai kondisi cuaca di Kota Sukabumi itu gimana? Ya, rekan-rekan media pun udah bisa merasakan suhunya bagaimana, polusi udaranya bagaimana. Apalagi Kota Sukabumi itu lintasan dan jasa katanya kan. Kebayang kalau misalkan orang-orang di luaran Kota Sukabumi khususnya dalam kota menilai
melihat dan merasakan bahwasannya Kota Sukabumi itu udah tidak nyaman. Pimpinan DPRD Kota Sukabumi menanggapi tuntutan itu dengan bertemu dengan mahasiswa. Ia menilai tidak mudah untuk mempercepat pembangunan lahan terbuka karena banyak hal yang harus diurus. Nggak mungkin kan bangunan yang sudah dibongkar mau disesuaikan, ya nggak mungkin. Jadi paling juga pembangunan yang baru itu nanti dilaksanakan ada aturan. Nah, itu ya terserah nanti daerah menerima masalah itu. Ya. Sebab dengan masalah itu memang sulit sih. Ya. Kadang-kadang ya tanah-tanah aing, ya dibangun ku aing, duit-duit aing, begitu kadang-kadangnya itu tidak gampang. Saya melaksanakan tugas itu sebagai camat dulu, sulit kan? IMB-nya padahal harus begini, tapi ternyata. Mahasiswa pun akhirnya diizinkan masuk ke area parkir gedung DPRD Kota Sukabumi untuk berdiskusi dengan para pimpinan. Mereka berharap Kota Sukabumi segera dibenahi sehingga membuat masyarakatnya nyaman. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Asap tebal masih menyelimuti tempat pembuangan akhir sampah Jalumpang, Karawang. Pemadaman hanya bisa dilakukan malam hari karena asap tak begitu tebal dan suhu TPA yang tak panas. Selasa pagi, asap tebal masih menyelimuti tempat pembuangan akhir sampah Jalumpang, Karawang. Penyiraman terus dilakukan untuk mengurangi titik-titik api yang tersebar di TPA. Bahkan, sampah yang hendak masuk ke TPA disiram sebelum dibuang. Hal itu untuk mengurangi potensi kebakaran. Pada malam hari, kebakaran TPA terlihat nyata. Titik-titik api ditemukan di setiap lahan sampah. Pemadaman di malam hari jadi pilihan karena hembusan angin tak kencang dan asap yang tak begitu pekat, sehingga pemadaman menjadi efektif. Kita masih mencari sebab-sebab human error-nya, itu juga harus kita selesaikan. Dan yang ketiga mungkin dampak daripada asap yang menimpa beberapa lingkungan atau dusun di 4 desa. Malam kita sepakat selesai maghrib kita baru genjot lagi sampai dengan subuh, karena dinilai efektif setelah 2 hari ke belakang itu pada waktu-waktu itu ya. Jadi suhu sudah mulai rendah, angin juga tidak begitu kencang. Petugas damkar mengakui jika di pagi hingga siang hari kebakaran di TPA Jalumpang sulit dilakukan karena pekatnya asap. Tak sedikit dari petugas sampai harus diberikan oksigen dampak dari menghirup asap kebakaran TPA. Api yang berada di bawah tumpukan sampah ini pun menyebabkan pekatnya asap. Hal ini juga jadi kendala petugas. Alhamdulillah tadi dari pagi ini pekat di sini, alhamdulillah dengan upaya kita, alhamdulillah bisa agak sedikit mengurangi lah. Ada dampaknya. Untuk kesulitan sendiri apa Pak? Ya kesulitan sendiri karena tahu sendiri bahwa Pak meskipun seperti ini asap bahkan dari anggota saya juga jam 12 siang ada yang pakai oksigen semuanya, termasuk saya Pak. Iya. Oksigen. Sementara ini asap udah mulai ke pemukiman ya? Iya betul Pak. Pekatnya asap tebal TPA Jalumpang juga sampai ke permukiman warga. Setidaknya 4 desa di sekitar TPA terdampak. Petugas dan pemerintah setempat mengerahkan posko dan mobil kesehatan untuk melayani sakit saluran pernafasan akut yang dirasakan warga. Dampak kebakaran juga membuat sampah tak bisa dibuang sehingga puluhan truk sampah menumpuk di pintu masuk. Samsun Nursyam melaporkan dari Karawang. Dampak kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Jalumpang, Karawang mulai terlihat. Tumpukan sampah terjadi di sejumlah tempat pembuangan sampah sementara. Tumpukan sampah terlihat di TPS yang ada di jalan menuju TPA Jalumpang. Letaknya di pinggir jalan membuat penumpukan sampah ini dirasakan warga yang berlalu lalang. Sejak TPA Jalumpang terbakar, jumlah truk pengangkut sampah berkurang. Jika biasanya 3 hingga 4 truk, kini hanya 2 truk sekali angkut. Hal ini membuat penumpukan sampah tak bisa terhindarkan. Petugas TPS khawatir tumpukan semakin meninggi karena kebakaran di TPA Jalumpang belum juga padam. Kalau nggak kebakaran mah sehari 3 mobil, 2 mobil.
Kadang-kadang bisa lebih 4 mobil kadang kalau dikirimnya sama kantor dinas. Nggak akan numpuk kayak gini Pak ya? Enggak, biasanya paling sampai potongnya lah gitu. Jadi akhirnya jadi numpuk kayak gini kan? Akhirnya numpuk karena mobil dinasnya cuma 1 mobil. Kalau 3 mobil enggak, 3 mobil 2 mobil nggak numpuk begini. Sekarang infonya aja katanya masih tertahan di sana Pak? Iya, tadi supir pagi kan saya tanya, di sana juga masih ditahan gitu, nggak bisa buang.